ciri-ciri orang itu sudah akan mulai dimasukkan hidayah di dalam hatinya oleh Allah. Pertama, akan dimudahkan dia untuk mendengar nasihat-nasihat kebaikan. وبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Dalam Al-Quran disebutkan وبشر عباد, Muhammad SAW beritahukan kepada hamba-hambaku, hamba-hambaku itu ingatkan untuk hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qaul, yang mereka senang mendengar nasihat, ceramah-ceramah nasihat, senang mendengar, walaupun mungkin masih banyak kurang dalam amal, tapi senang dia dengar nasihat. Alladzina yastami'una al-qaul, yang senang mendengar nasihat, fayattabi'una ahsanah, dan dalam hatinya ada keinginan untuk mengamalkan. Kata para ulama, syarat pertama orang itu akan dibuka jalan hidayah, pertama syaratnya harus demen dengan nasihat kebaikan. Sekurang ngajar pun kayak apa, sepreman apapun dia, kok mau dengar nasihat, pasti lambat laun dia akan jadi orang baik. Ada orang kurang ajar nih, pokok lapuan wah dengan nasihat ini bau, lapu maksiat sini gawe. Ini lagu lagu namanya dengan nasihat, namun diperingatin, ini lambat laun dia akan dapat petunjuk. Tapi walaupun tuah baik, ahli ibadah, lagu dia tidak demen majlis pengajian, itu nanti akan dicabut hidayah itu, karena sombong di situ. Wah, dia kembali ngaji lah, mudah tuan guru ngisi. Wah, dia ngaji lah, mudah tamatologi ngisi. Nah, kesombongan itu iblis punya sifat. Nanti dicabut hidayahnya nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang itu banyak dosanya, buruk keadaannya, tapi kok masih senang, walaupun masih jatuh dalam itu, senang berdengah, lambat laun akan diberi petunjuk oleh Allah. Syaratnya telinga ini dulu senang mendengar. Kalau senang mendengar, insya Allah akan tembus hidayah itu ke dalam hati. Fayattabi'una ahsanah, kemudian dia niat mengamalkannya. Ulaikal ladzina hadahumullah, itulah ciri-ciri orang yang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya temila jadi baik no demen juru berdengah kebaikan. Insyaallah jadi baik. Lagu lamun tuh hadir demeli berdengah ipo habot susah. Karena enggak ada yang akan bisa direspon oleh akal dan hati kita. Ini kisah dalam Al-Qur'an. Yang kisahkan kisahnya Nabi Nuh niki. Nabi Nuh niki umurna belo. Masa dakwah doan pira tahun Nabi Nuh. Masa dakwah ngajak dengan pira tahun? Pira tahun. Masa ngajak Nabi Nuh jok orang-orang umatnya ini berapa tahun? 950 tahun Nabi Nuh ngajak kaumnya. Bukan kayak kita, bukan kayak dai-dai ini 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ini lailan wa nahara. Ya Allah, aku ajak kaumku ini lailan wa siang malam aku ajak. Tapi kok disebutkan dalam riwayat itu selama 950 tahun itu kok yang bisa ikut Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Kok apa sebabnya, kok susah banget umatnya Nabi ini masuk ke agama Nabi Nuh, ikut Nabi Nuh? Apa penyebabnya? Ini perlu terpikiran. Apa kok penyebabnya Nabi Nuh kok dakwahnya 950 tahun saya ikut cuman 80 dengan? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Hah? Ada tahu? Ada yang tahu mungkin? Hah? Dek nemeli berdengah kaum nano. Ya pernah susah mau hidayah, dek nemeli berdengah. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum. Ya Allah, setiap aku ajak dia, ya Allah, dakwahi dia, Allah, dia ini kedua tangan ini telunjuknya jalu asabihum fi adanim, dia tutup telinganya. Ndek ni boleh dengar apa sini sampai Nabi Nuh. Pokok setiap Nabi Nuh arwan langsung dengar. Jadi dia narak bawa sini respon apa isi dakwah Nabi Nuh itu. Narak doan do Nabi Nuh hamba Nabi langsung jalu asabihum fi adanihim. Dia dah boleh mendengar. Maka bertahun-tahun Nabi Nuh ya tidak ada hasilnya. Ya pahala mungkin pasti dapat Nabi Nuh, derajat pasti dapat, tapi kaumnya enggak diberi petunjuk oleh Allah karena enggak mendengar. Bukan hanya begini saja, jalu asabihum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wastakbaru istikbara, ditutup mukanya dia nemeli serius Nabi Nuh. Bahkan sina olok-olok Nabi Nuh, sina ecek-ecek, sombong. Nah, kalau orang seperti ini tidak akan pernah dapat petunjuk. Maka syarat pertama temeli jadi dengan baik harus terdemen
Berdengah dah kata masih luik maksiat banyak lali tu lagu demen beta berdengah arah ustaz nyampian berdengah dah buka le HP le YouTube le apa dengan berdengah ceramah itu lambat laun pasti akan jadi orang baik. Syaratnya jadi baik itu pertama ulaikal ladzina hadahumullah, bunyi ayat yang terakhir tadi, itulah ciri-cirinya akan diberi petunjuk. Syaratnya apa? Yastami'unal qaul, harus senang mendengar kebaikan. Kita kembalikan kisahnya ke kisahnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Nabi kita ini kan umurnya berapa? Umur Nabi kita berapa? 63 tahun. Masa ngajak-ngajaknya jok umatnya Nabi Muhammad pira tahun? Pira tahun? Nabi Muhammad ini diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Berarti masa ngajaknya dengan selepas jadi Nabi itu pira tahun jadinya? 23 tahun ngajak Nabi Muhammad no. Lagu pengikutnya sampai hari kiamat. Apa rahasia pengikut Nabi Muhammad ni kok begitu banyaknya? Apa bedanya? Kan Nabi Nuh baru no. Demen pendengar para sahabat itu. Jelas dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'min idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi sahabat dulu itu kalau diajak oleh Nabi, diajak oleh Allah dan Rasulnya, itu apa katanya? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dia ini perlu mikir, dia ini perlu baris juga langsung. Sehingga apa? Karena ia demen berdengar para sahabat, maka cepat nak mau hidayah. Hanya 23 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Hanya 80 Nabi Muhammad 23 tahun saja. Beliau kerja agama itu Makkah, Madinah, Parsi, Romawi, tunduk semua kepada yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang kita ini. Maka lamun temiri mudah jadi dengan baik, senangkan lisan kita untuk mendengarkan nasihat, paksa ya. Mudah serius anak-anak tadi agak susah tahu, paksa untuk lalu ngaji, paksa ya. Lambat laun insya Allah 1 kali 2 kali ini hati juga akan tembus dengan hikmah-hikmah daripada kalamullah, kalamnya Rasul, kaul-kaulnya para ulama. Itu akan tembus. Sedangkan ulama dek tua hadir di majelis ilmu, para doan diri itu paling pintar, paling alim, paling hebat. Lagu ulama tahu ilmu ternyata itu paling bodoh. Masih banyak kurang dia sebenarnya di agama ni. Ya masih banyak. Lagu karena dek tua nuntut para doan diri itu paling top ilmunya. Mara ibarat dengan lamun temere kerisak balente harus tersugul tanah joklu. Dua lamun temetem doang di balente dia tahu diri balente ni ada kekurangan. Dia tahu ya atau ada bengkok, miring. Kan di masjid ni, lamun dalam tahu dia tahu ya miring atau ni masjid ni. Aku lamun tersugul, oh ternyata ni tak ada bengkok, buat perbaiki ni. Nah kalau lamun tengerap doang dia tu halalu sugul untuk ilmu jok para ulama. Nano parantuan diri itu paling bagus sudah ibang. Lagu lamun sugul untuk ilmu berdengar, oh ternyata ia luwe lalu tu berdua kekurangan dalam ibadahnya, dalam ilmu tauhid keyakinan kepada Allah Taala, dalam ilmu cara membersihkan hatinya. Ya luwe lalu itu sebenarnya kekurangan tu. Lalu karena dek tua atau jarang tuntut ilmu, paran diri itu paling bagus. Maka perlu kita nuntut ilmu. Alhamdulillah di teruk kekeran ini kan balik tuan guru dan sampai te alpa dek mau hadir dalam setiap majelis-majelisnya para ulama. Tanamkan dalam hati, jangan sampai ketinggalan. Soalnya ya. Kemudian yang lanjutkan sedikit niki, dari semua jenis ilmu yang perlu kita tuntut itu minimal ada 3 niki.